Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. 1289-1290. Haha, pemuda itu jelas bukan tandingan tuan muda dia. Tentu saja, belum lagi binatang buas yang kuat di bawah tuan muda dia, bahkan kekuatannya sendiri jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pemuda itu. Tuan muda dia, beri pelajaran pada Ge itu dan beritahu dia betapa kuatnya dirimu. Tanda seru. Melihat senjata di tangan Yuan, para pemuda dari klan Yan memiliki pandangan yang membara di mata mereka saat mereka menyanjungnya dari belakang. Kecuali pemuda itu berada di tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang dalam, dia sama sekali bukan tandingan Little Yuan. Benar, hati-hati nanti, jangan melukai hidupmu. Kedua pria parubaya melihat pemandangan ini dengan senyum di wajah mereka saat mereka berdiri di samping, siap menyerang kapan saja. Auman mengaum. Raungan binatang buas terdengar, dan kelompok binatang buas telah terlibat dalam pertempuran sengit. Tuan Muda Wang. Di sekitar mereka, bawahan Long Xiaotian juga berteriak dengan wajah khawatir. Haha, jangan khawatir. Tidak peduli apa, dia adalah pengikut saya hari ini. Aku tidak akan membiarkan dia terluka terlalu parah. Ketika dia Yuan mendengar suara Long Xiaotian dan yang lainnya, dia tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Wang Xian memandang He Yuan yang agak sombong dan menunjukkan senyum di wajahnya. Dia melambaikan kayu sambaran petir di tangannya dan banyak duri menyerang He Yuan. Saudara Wang Xian, bukankah Anda dari atribut logam dan air? Mengapa kayu dan air? Long Xiaotian, yang berdiri di samping, terkejut saat melihat serangan Wang Xian. Mungkinkah dia telah memperoleh atribut khusus air langit dan bumi? Atribut kayu. Haha. Kamu masih berani menggunakan atribut kayu di depanku. He Yuan menunjukkan sedikit penghinaan di matanya. Dia melambaikan tongkat di tangannya dan pepohonan dalam radius 1000 meter di depannya langsung menyerang Wang Xian. Hehe, Wang Xian tersenyum tipis. Makam air, keterikatan penguburan bumi. Wang Xian melambaikan kayu sambaran petir di tangannya lagi. Sudah ada air laut sedalam setengah meter di bawah mereka. Setelah Wang Xian menggunakannya, itu benar-benar sunyi. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia Yuan dilengkapi dengan peralatan yang kuat, dia masih bisa mengalahkannya dengan mudah. He Yuan sedikit terpana oleh pengekangan yang tak terduga. Setelah itu, dia merasakan kekuatan keterikatan yang kuat datang dari air. Apa? Ekspresi He Yuan berubah drastis. Tebasan 1000 duri. Dia mengayunkan tongkat di tangannya dengan berat. Namun, yang mengejutkannya adalah serangannya tidak mematahkan duri yang melilit kakinya. Kekuatan sobek yang kuat masih ditransmisikan. Oh tidak, Myriad Wood Protection. Dia langsung berteriak kencang. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau terang. Banyak duri mengelilinginya. Meledak, ledakan bahaya air. Wang Xian mengguncang lengannya dan melepaskan kemampuan surgawi atribut airnya. Ledakan. Kekuatan serangan yang kuat menyebabkan pertahanan yang belum dia bentuk meledak. Apa? Atribut ganda. Dua pria parubaya yang menonton di samping memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Mereka berteriak tanpa sadar. Apa ini? Bahkan ekspresi He Yuan berubah drastis. Saat dia merasakan kekuatan sobek yang kuat datang dari bawahnya dan atribut air yang menakutkan kemampuan surgawi di sekitarnya, sedikit ketakutan muncul di matanya. Yuan kecil bukan tandingannya. Atribut ganda. Dia hampir bisa bertarung lintas level. Kedua pria parubaya itu saling memandang. Tanpa ragu, mereka terbang langsung menuju medan perang. Baiklah, adik, sebut saja sehari. Seorang pria parubaya meraung dengan suara yang dalam saat dia menatap Wang Xian dengan kaget. Atribut ganda. Penjinak binatang yang kuat. Tidak ada yang tahu garis keturunan seperti apa yang dia miliki. Namun, mereka bisa menebak bahwa garis keturunan pemuda ini pasti luar biasa. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada favorit surga yang begitu kuat di wilayah sekecil itu seperti wilayah laut yang mengalir. Ditambah dengan pedang iblis tanpa nama, mungkinkah akan ada ahli terkemuka yang muncul di wilayah laut mengalir? Mereka berdua berpikir sendiri dengan heran. Mereka datang ke sisi He Yuan dan melambaikan tangan untuk membantunya memotong duri yang menjeratnya. Ketika Wang Xian melihat mereka bergerak, senyum muncul di wajahnya. Dia memandang He Yuan dan berteriak mengejek, bagaimana,
Adik, apakah Anda yakin? Saat ini, dia Yuan masih dalam keadaan shock. Ketika dia melihat ekspresi mengejek Wang Xian, ekspresinya terus berubah. Namun, dia harus mengakui bahwa dia telah kalah. Apalagi dia telah kalah total. Atribut ganda. Anda sebenarnya memiliki atribut ganda. Garis keturunan seperti apa yang kamu miliki? Untuk menjadi Beastamer, seseorang harus memiliki garis keturunan. He Yuan sedikit terkejut dengan garis keturunan seperti apa yang dimiliki Wang Xian. Di benua supranatural, binatang iblis atribut ganda ada. Namun, karena berharganya garis keturunan ini, itu tidak muncul selama ribuan tahun. Haha, lagi pula aku lebih kuat darimu. Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Aku hanya bertanya apakah kamu mengaku kalah, pretty boy. Kamu. Ekspresi He Yuan terus berubah. Dia telah kalah dalam kompetisi menjinakkan binatang, dan dia juga kalah dalam pertempuran kekuatan. Bukankah dia salah satu favorit surga teratas di wilayah yang luas? Apakah ini wilayah tengah benua transendensi? Saya mengaku kalah. Anda tidak akan kembali pada kata-kata Anda, kan? Wang Xian menatapnya dan bertanya sambil tersenyum. Aku, dia Yuan, adalah pria yang memegang kata-kataku. HMPH, ini dia. Ini 100.000 cairan roh. He Yuan menyerahkan beberapa botol porselen kepada Wang Xian dengan ekspresi malu. Lalu, bagaimana kalau memanggilku kakak lagi? Haha. Wang Xian mengambil botol porselen dan tertawa keras sambil terus berbicara. Kamu, aku, besar. Tubuh He Yuan sedikit gemetar. Sulit baginya untuk memanggil sesama Big Brother ini kakak laki-laki. Namun, ketika dia melihat ekspresi mengejek Wang Xian, dia mengertakkan gigi dan berteriak keras. Para pemuda dari klan Yan tercengang saat mendengar Wang Xian memanggilnya kakak. Dia adalah favorit surga terkemuka dari klan He, namun dia memanggilnya kakak laki-laki. Dan ini adalah tuan muda yang sangat sombong dia beberapa hari ini. Kemana perginya kebanggaan yang berasal dari jiwanya? Kedua pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa saat melihat pemandangan ini. Mereka telah menyaksikan masalah ini dari awal hingga akhir. Secara alami, mereka tidak akan menyerang Wang Xian secara langsung karena masalah sekecil itu. Selain itu, mereka tidak merasakan permusuhan Wang Xian. Baiklah, adik, kamu anak yang baik sekarang. Wang Xian tersenyum. Suatu hari, aku akan datang untuk balas dendam. He Yuan memandangi tatapan sombong Wang Xian dan mengumpat dengan gigi terkatup. Selamat datang, selamat datang. Wang Xian tersenyum dan menyimpan cairan spiritual itu. 100.000 cairan spiritual dan 70 juta kristal naga. Senang memilikinya. HMPH. He Yuan berbalik dengan wajah penuh amarah. Dia ingin segera pergi. Tunggu. Melihat sosok He Yuan, senyum melintas di mata Wang Xian. Tidak mudah bertemu dengan orang kaya yang masih bisa berhadapan langsung dengannya. Bagaimana mungkin Wang Xian membiarkannya pergi segera? Secara alami, dia harus mendapatkan lebih banyak cairan spiritual darinya. Bicaralah dengan cepat jika ada yang ingin kamu katakan. He Yuan menoleh untuk melihat Wang Xian dengan ekspresi malu dan meraung dengan suara yang dalam. Apakah kamu ingin membeli warisan penjinak binatang buas dari lelaki tua Bai Sun? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Ya, jantung He Yuan berdetak kencang. Sedikit kejutan melintas di matanya saat dia buru-buru berteriak. Untuk pertama kalinya, dia merasa orang ini tidak terlalu menyebalkan. Meskipun keterampilan menjinakkan binatang buas dari lelaki tua Bai Sun tidak begitu penting baginya. Sebagai Beastamer, dia secara alami ingin menguasai lebih banyak keterampilan menjinakkan binatang buas. 200.000 cairan spiritual. Wang Xian berkata dengan lemah. Dia Yuan. 1290-1291 Surat Undangan Ling Jian, R. 200.000 cairan spiritual bukanlah jumlah yang kecil. Jika diubah menjadi batu spiritual, setidaknya akan menjadi 1 triliun. Dia telah memperoleh gelar keajaiban tertinggi, dan jumlah kristal naga yang dia peroleh hanya lebih dari 200 juta. Tanda seru. 100.000 cairan spiritual yang dia peroleh barusan, bersama dengan 200.000 cairan spiritual, setara dengan lebih dari 200 juta kristal naga. Meskipun dia Yuan memiliki status yang luar biasa, dia tidak bisa mengeluarkan begitu banyak cairan spiritual sekaligus. Selain itu, dia telah kehilangan 100.000 cairan spiritual ke Wang Xian.
Apakah kamu tidak mencoba menipuku? He Yuan tidak bisa membantu tetapi meneriaki Wang Xian dengan ekspresi marah. Ini sedikit mahal. Mari kita ambil 100.000 cairan spiritual. Wang Xian juga merasa harga yang dia inginkan agak terlalu tinggi. Dia menurunkan harga sebesar 100.000 dengan senyum di wajahnya. HMPH, itu lebih seperti itu. He Yuan mendengus dingin dan segera melihat cincin interspatialnya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah kaku. Saya tidak memiliki cairan spiritual lagi di sini. Saya hanya memiliki 10.000 darah esensi. Saya akan memberi Anda sisa cairan spiritual dalam 2 hari. He Yuan mengeluarkan botol porselen dan memberi isyarat padanya. Baiklah, aku merasa bahwa kamu, sebagai tuan muda, tidak akan mengingkari kata-katamu. Wang Xian melambaikan tangannya dan melemparkan teknik Bistamer yang dia peroleh dari lelaki tua Bai Sun langsung kepadanya. Teknik Bistamer tidak banyak berguna bagi Wang Xian. Selain itu, sangat berharga untuk menukar 100.000 cairan spiritual. He Yuan melihat manual rahasia yang dilemparkan Wang Xian kepadanya dengan sedikit terkejut. Dia meliriknya. Kesannya tentang Wang Xian telah banyak berubah. Baiklah, aku, dia Yuan, secara alami tidak akan melakukan hal yang tercela seperti itu. Beritahu saya sebuah tempat dan saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya. He Yuan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata pada Wang Xian. Baiklah, kamu bisa meminta seseorang untuk mengirimkannya langsung ke Pulau Dinasti Guanglong. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ini pasti akan dikirimkan dalam 3 hari. He Yuan berjanji. Baiklah. Wang Xian menanggapi dan menatap Xiao Tian yang panjang. Kakak Wang Xian, ayo kembali sekarang. Kita bisa kembali dulu, hehe. Long Xiao Tian melihat burung dodo rana interpretasi kosong tingkat pertama di samping Wang Xian dan selusin dodo rana interpretasi setengah langkah lainnya. Matanya menyala saat dia berbicara. Baiklah, ayo kembali. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Long Xiao Tian tidak sabar untuk kembali dan menjinakkan mereka. Selain itu, dengan selusin setengah langkah dodo rana interpretasi kosong, pengaruh bawahannya hampir 2 kali lipat. Ayo kembali. Long Xiaotian berteriak dan melirik He Yuan dan yang lainnya dengan wajah merah. Ayo pergi. Long Xiaotian dan yang lainnya juga meneriaki tunggangan mereka dengan gembira. Hah, kakak dia, apakah kamu akan kembali juga? Ketika mereka kembali dan melihat dia Yuan dan yang lainnya ke arah yang sama, Long Xiaotian ragu-ragu dan bertanya. Ayo kembali. He Yuan menatap Long Xiaotian, yang masih tampak sedikit sombong. Namun, dia memandang Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan berkata, orang ini, saya ingin tahu dari keluarga mana Anda berasal. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Saya berasal dari negara kecil. Kekuatanku tidak sekuat itu. Paling tidak, saya tidak bisa dibandingkan dengan favorit surga tertinggi di sini. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh, memuji dirinya sendiri dengan cara menyamar. Iblis pedang tanpa nama, bukan. Saya pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Untuk dapat mengalahkan binatang iblis tingkat kedua dari alam tembus pandang dengan mudah, dan dia baru berusia 26 tahun, dia memang sangat menantang surga. Saat dia Yuan berbicara, dia sedikit mengernyit. Dia adalah salah satu favorit surga teratas di wilayah yang luas. Namun, untuk datang ke tempat kecil ini dan memiliki 2 orang sezaman yang lebih kuat darinya, ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Kekuatan saudara ini juga sangat kuat. Dia memiliki 3 binatang buas tingkat hampa yang berwawasan dan lebih dari 20 binatang buas tingkat hampa yang berwawasan setengah langkah di bawahnya. Di antara orang-orang sezamannya, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Long Xiaotian berkata sambil tersenyum. Ini hanya beberapa hewan peliharaan saya. Di rumah, saya masih memiliki 3 hewan peliharaan tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Jika saya membawa mereka semua ke sini, saya tidak akan kalah bersaing. Ketika dia Yuan mendengar pujian Long Xiaotian, dia mengangkat kepalanya dengan senang dan berkata. 3 lagi. Itu mengesankan. Mata Long Xiaotian dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak menyanjungnya. Memiliki 6 hewan peliharaan di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang berwawasan pada usia yang begitu muda memang menantang surga. He Yuan tersenyum dan wajahnya dipenuhi rasa bangga. Di masa depan, saya ingin membangun pasukan hewan peliharaan yang kuat. Pasukan yang bahkan lebih kuat dari orang tua Bai Sun.
Apakah lelaki tua Bai Sun sangat terkenal di wilayah yang luas? Wang Xian bertanya pada He Yuan dengan rasa ingin tahu. Terkenal? Tentu saja dia terkenal. Lebih dari 100 tahun yang lalu, lelaki tua Bai Sun memiliki 5 hewan peliharaan di puncak tingkat ke-6 dari alam tembus pandang. Tidakkah menurutmu mereka kuat? Ada lebih dari 100 hewan peliharaan di atas alam tembus pandang. Kekuatan mereka benar-benar menantang surga. Namun, mereka terlalu sombong dan terprovokasi. He Yuan mulai menjelaskan kepada Wang Xian tentang perbuatan 100 patroli master. Selama sisa perjalanan, Wang Xian, Long Xiaotian, dan He Yuan mulai mengobrol. He Yuan berasal dari daerah yang luas, jadi dia secara alami lebih berpengetahuan. Sebagai pangeran dinasti naga ringan, Long Xiaotian juga sangat berpengetahuan. Wang Xian dianggap paling tidak berpengetahuan di antara mereka bertiga. Namun, Wang Xian adalah yang terkuat. Long Xiaotian dekat dengannya, jadi dia Yuan jelas lebih unggul dari Long Xiaotian. Ketika para pemuda dari klan Yan melihat Tuan Muda dia berbicara dengan pangeran kedua dari dinasti Guanglong dan pemuda yang mengalahkan Tuan Muda dia, mereka sedikit iri. Mereka sama sekali tidak setara dengan Tuan Muda dia. Mungkin, hanya Long Xiaotian, yang memiliki peluang tinggi untuk mewarisi tahta, dan pemuda yang mengalahkan Tuan Muda dia memenuhi syarat untuk melakukan percakapan normal dengannya. Dua pria parubaya di belakangnya melihat dia Yuan berbicara dengannya dan lebih mendukung. He Yuan keluar untuk berlatih terutama untuk melatih hatinya. Kakak He Yuan, berapa lama Anda berada di kuburan waria? Long Xiaotian bertanya pada dia Yuan saat mereka berjalan keluar dari tempat pemurnian darah. Saya baru berada di sini selama setengah bulan, dan saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di tempat pemurnian darah. Saya perlu istirahat dengan baik selama beberapa hari ke depan. He Yuan membalas Long Xiaotian. Oh, kalau begitu, saudara He Yuan, jika Anda ingin berjalan-jalan di sekitar makam demi Human, Anda bisa datang dan mencari kami. Saya tuan rumah di sini. Aku akan mengajakmu berkeliling untuk bersenang-senang. Long Xiaotian memandang Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Wang Xian mengangguk setuju di samping. Tentu saja, tidak ada masalah. Mari kita lakukan besok. Saya akan mengirimkan sisa cairan spiritual kepada saudara Wang Xian besok pagi. He Yuan juga mengungkapkan senyuman dan menganggukkan kepalanya. Haha, baiklah. Bagaimana dengan saudara Wang Xian? Masih banyak kesenangan yang bisa didapat di kuburan manusia iblis. Long Xiaotian tertawa terbahak-bahak dan menatap Wang Xian. Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Rupanya, Long Xiaotian juga ingin berteman dengan seseorang dengan latar belakang yang dalam seperti Tuan Muda He. Wang Xian tidak banyak yang harus dilakukan baru-baru ini. Mereka bertiga sepakat pada suatu waktu. Ketika mereka sampai di tepi makam demi Human, mereka berpisah dari He Yuan dan yang lainnya. Wang Xian mengikuti Long Xiaotian ke pulau dinasti Guanglong dan menjinakkan binatang buas itu. Kemudian, dia kembali ke kediamannya sendiri. Ini. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia sedikit terkejut ketika melihat kartu undangan di atas meja di halaman. Kartu undangan Ling Jian, R. 1291-1292 Pedang Surgawi Ling Yun. Pedang Surgawi Ling Yun, apakah Ling Jian ini sudah melupakannya? Apakah dia sudah mengakui ayahnya? Akan jadi apa pedang surgawi Ling Yun? Upacara penyambutan yang diadakan ayahnya untuknya. Wang Xian melihat kata-kata di surat undangan dan menebak dengan rasa ingin tahu. Tanda seru. Pedang surgawi Ling Yun akan diadakan di Pulau Sekte Pedang Surgawi 2 hari kemudian. Wang Xian memikirkannya dan menyimpan surat undangan itu. Dia bisa pergi dan melihat pertemuan pedang surgawi Ling Yun dalam 2 hari. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Wang Xian tiba di Pulau Kerajaan Naga Radiant tepat waktu sesuai waktu. Ketika Wang Xian tiba, dia Yuan dan Long Xiaotian sudah tiba. Kakak Wang Xian, cairan spiritual yang tersisa untukmu. He Yuan melambaikan tangannya dan melemparkan botol porselen ke arahnya. Wang Xian tersenyum dan menangkapnya. 200.000 cairan spiritual dapat diubah menjadi 140 juta kristal naga. Dia masih sekitar 400 juta lagi dari naik level. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke paviliun Xiao Yun. Itu tempat yang bagus. Long Xiaotian berkata kepada Wang Xian, dia Yuan,
dan yang lainnya dalam suasana hati yang baik. Keduanya mengikuti dari samping dan berjalan menuju paviliun Xiao Yun yang dia sebutkan. Yang disebut paviliun Xiao Yun langsung menuju ke awan. Awan dan kabut melewati paviliun. Namun, ciri paling khas dari tempat ini adalah keindahan telanjangnya. Ketika Wang Xian masuk, dia sedikit terkejut. Namun, ketika dia melihat Long Xiaotian mengedipkan mata pada mereka, dia memberi mereka pandangan penuh pengertian. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat seperti itu. Matanya agak tertarik dan dia akan melihat ke kiri dan ke kanan dari waktu ke waktu. Jelas bahwa dia adalah seorang pemula. Ini membuat Wang Xian dan Long Xiaotian merasa geli dan mengejeknya. Ini membuat wajah He Yuan memerah. Sebagai putra kebanggaan surga yang paling luar biasa dalam keluarga, dia telah tumbuh di mata semua orang di klan He. Secara alami, dia belum pernah ke tempat seperti itu. Apalagi setelah datang ke sini, para murid muda dari klan Yan tidak berani membawanya ke tempat seperti itu. Ada 3 ironi besar dalam hidup. Melewati jendela yang sama, melewati tombak yang sama, yang lainnya dipahami oleh semua orang. Ini jelas masuk akal bahkan jika itu berada di benua transendental. Meski tidak dianggap sebagai tempat lentera merah dan pesta, mereka hanya bersantai dan menonton tarian. Hei, apakah kalian tahu tentang Sekte Pedang Surgawi? Suatu hari yang lalu, ketua sekte dari Sekte Pedang Surgawi pergi ke kota kerajaan dinasti Han Hai dan membunuh 5 atau 6 ahli alam hampa yang berwawasan luas. Dia juga membunuh pangeran yang mengepung Ling Jianer. Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Ini adalah peristiwa besar yang mengejutkan wilayah Liu Hai. Master Sekte dari Sekte Pedang Surgawi menerobos dan mencapai tingkat ke-6 dari alam hampa yang berwawasan luas, menjadi salah satu ahli terkuat di wilayah Liu Hai. Di masa depan, Sekte Pedang Surgawi akan mampu berdiri sejajar dengan dinasti aliran berdarah. Master Sekte dari Sekte Pedang Surgawi secara pribadi datang untuk membawa putrinya kembali. Saya mendengar bahwa dia telah gagal beberapa kali. Pada akhirnya, saya bertanya-tanya bagaimana Ling Jian, menyetujuinya. Besok, Sekte Pedang Surgawi akan mengadakan acara Pedang Surgawi Ling Yun. Pertama, untuk mengumumkan kekuatan Sekte Pedang Surgawi mereka saat ini. Kedua, untuk mengembalikan Ling Jianer. Oh benar, saya mendengar bahwa Sekte Pedang Surgawi akan mengumumkan bahwa seorang murid akan bergabung. Sudah kubilang, yang terbaik adalah tidak memprovokasi Ling Jian. Ayahnya pasti akan datang menjemputnya. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa ayahnya benar-benar membuat terobosan dan langsung menyerbu ke kota kerajaan dinasti Han Hai, yang menindas putrinya. Itu terlalu mendominasi. Dengan status Ling Jian, saat ini, bahkan beberapa pangeran dari Kekaisaran Pertumpahan Darah tidak bisa dibandingkan dengannya, kan? Saat Wang Xian dan 2 lainnya sedang berbaring di mata air panas khusus paviliun Yun Xiao, sebuah percakapan datang dari samping, menyebabkan Wang Xian sedikit terpana. Ngomong-ngomong, saudara Wang Xian, apakah kamu tidak tahu Ling Jianer? Apakah Anda menerima undangan dari Tianjian Ling Yun? Long Xiaotian mendengar percakapan itu dan bertanya padanya. Saya menerimanya. Wang Xian mengangguk. Ling Jianer, apakah Sekte Pedang Langit sangat kuat? He Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di wilayah Liu Hai. Ling Jianer juga sangat kuat. Dia memiliki kekuatan pertempuran tingkat Citra Void di usia yang begitu muda. Dia berada di peringkat ketiga dalam daftar favorit surga. Long Xiaotian menjelaskan kepadanya. Oh, dia memiliki kekuatan pertempuran tingkat Citra Void di usia yang begitu muda. Apalagi dia perempuan. Saya menyadari bahwa favorit surga di wilayah Liu Hai juga sangat kuat. He Yuan berkata dengan sedikit terkejut. Tahun ini sedikit spesial. Aku bertanya-tanya bagaimana setiap orang aneh ini muncul. Long Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit emosi. Saya rasa semua faksi utama di wilayah laut yang mengalir akan hadir kali ini. Master Sekte dari Sekte Pedang Surga akan menjadi pembangkit tenaga listrik terkuat. Di masa depan, bahkan kerajaan aliran darah harus mewaspadai dia. Dia melanjutkan, besok harus menjadi pertemuan besar. Saudara Wang Xian, ayo pergi bersama. Ya tentu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga bermain selama lebih dari 10 jam di beberapa tempat terkenal di makam demi Human. Sore hari kedua, Wang Xian terbang menuju pantai.
Pulau Sekte Pedang Langit tidak jauh dari Kerajaan Naga Cahaya. Jaraknya hanya sekitar 10 kilometer. Sekte Pedang Surgawi adalah sekte kuat yang tidak lebih lemah dari Kerajaan Naga Cahaya. Sekarang kekuatan Master Sekte Pedang Surgawi telah meningkat, Sekte Pedang Surgawi telah menjadi kekuatan yang sebanding dengan Kerajaan Aliran Darah. Seluruh wilayah Liu Hai adalah keberadaan yang tak tertandingi. Pertemuan Pride Lingyun Surga ini adalah bentuk propaganda untuk Sekte Pedang Surgawi. Pada saat yang sama, diumumkan kembalinya Ling Jian, R. Dari pertemuan Lingyun Pedang Surga ini, semua orang tahu status seperti apa yang dimiliki Ling Jian, R di Sekte Pedang Surga. Ketika Wang Xian tiba di Pulau Sekte Heavensward, sudah ada banyak orang di depan. Setiap orang memiliki temperamen yang luar biasa. Kekuatan yang mereka wakili dapat mengintimidasi sekelompok besar orang hanya dengan tampilan biasa. Kakak Wang Xian, suara Long Xiaotian terdengar saat dia melihat ke atas. Ayo masuk. He Yuan akan datang bersama klan Yan nanti. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mereka berdua berjalan menuju Pulau Sekte Pedang Surgawi. Tidak ada yang berani menolak surat undangan dari Sekte Pedang Surgawi. Bahkan Kerajaan Aliran Darah harus memberi mereka wajah. Ada banyak orang di sekitar mereka. Tuan muda dan wanita muda dari berbagai kekuatan, serta pilihan surga luar biasa pada daftar pilihan surga, Wang Xian, telah bertemu beberapa dari mereka. Malam ini, Sky Sword Lingyun akan ditempatkan di depan gunung belakang di belakang pulau. Di depan puncak gunung sepanjang 100 meter, ada gunung buatan dan air palsu. Lingkungannya sangat indah. Ada ratusan meja yang ditempatkan di sekitar mereka. Tidak kurang dari 3-4 ribu orang yang akan tiba malam ini. Pangeran kedua, kamu di sini sepagi ini. Hehe, kakak Long Xiaotian, kudengar kamu punya banyak tunggangan. Selamat. Wang Xian mengikuti Long Xiaotian ke belakang gunung. Begitu dia masuk, beberapa pemuda mendatanginya. Mereka berbicara dengan Xiaotian panjang dengan beberapa pujian. Baru-baru ini, hampir semua orang mengira bahwa pangeran kedua dari dinasti Naga Radiant memiliki peluang besar untuk mewarisi tahta dan akan menjadi raja dari dinasti Naga Radiant di masa depan. Secara alami, mereka telah menjalin hubungan yang baik sebelumnya. Ketika Long Xiaotian melihat beberapa dari mereka mendekat, dia dengan sopan menanggapi mereka satu persatu. Di tempat di depan mereka, lebih dari 10 pemuda sedang duduk di meja. Ketika mereka melihat Xiaotian dan Wang Xian yang panjang, mata mereka menjadi dingin. 1292-1293. Ia memiliki 6 istri. Misi di sana gagal. Benar-benar sampah. Itu adalah dunia iblis yang ceroboh. Anak itu membuka toko kelontong yang bahkan menjual susunan formasi kekosongan tingkat 2. Pembunuh yang mereka kirim jelas ditemukan oleh barisan dan dibunuh. Anak ini sangat sulit untuk dihadapi. Ketika saudara kedua melihat kami datang bersama, dia juga menempatkan semua bawahannya di Pulau Dinasti Naga Cahaya. Kita tidak bisa menyeret ini lebih lama lagi. Jika kita menyeret ini lebih lama lagi, bahkan jika kakak kedua meringkuk sekarang, kita tidak akan menjadi tandingannya di masa depan. Tanda seru. Di gunung belakang Pulau Sekte Pedang Surgawi, Pangeran pertama, Pangeran ke-16, Pangeran ke-22, Pangeran ke-36, dan Pangeran ke-42 dari Kekaisaran Naga Radiant sedang duduk di meja. Di samping mereka, ada 7 hingga 8 pemuda. Mereka semua adalah murid dari keluarga aristokrat dan anak-anak surga yang disukai. Ketika kelima pangeran melihat Long Xiaotian dan Wang Xian tiba, tatapan dingin melintas di mata mereka. Beberapa hari yang lalu, mereka membayar mahal untuk menyewa organisasi pembunuh dunia iblis untuk membunuh The Young Beastamer. Pada akhirnya, yang tidak mereka duga adalah gagal dalam misi. Ketiga pembunuh itu segera menghilang, menyebabkan mereka terlihat sangat malu. Kemarin, mereka menerima berita bahwa Long Xiaotian telah memperoleh lebih dari 100 tunggangan binatang buas yang kuat, yang sangat mengejutkan mereka. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Xiaotian lama berhenti berkembang, mereka tetap tidak cocok untuknya. Ini membuat ekspresi setiap pangeran sangat canggung. Seorang pembudidaya garis keturunan dari negara kecil. Dia sebenarnya adalah penjinak binatang yang kuat. HMPH. Su Wenling, yang duduk di samping, mengikuti pandangan kelima pangeran. Ketika dia melihat Wang Xian, matanya dipenuhi ketidakpuasan dan kecemburuan. Awalnya, dia bersiap untuk mencari perlindungan dengan pangeran kedua. Namun,
Karena kemunculan Wang Xian, dia tidak senang dan tidak mencari perlindungan dengan pangeran kedua. Sebaliknya, dia mencari perlindungan di bawah pangeran pertama, yang juga merupakan favorit surga. Di bawah pangeran pertama, dia memang lebih dihargai dan berstatus tinggi di antara bawahan pangeran pertama. Namun, ketika dia melihat kekuatan kuat pangeran kedua, dia merasakan ketidakpuasan yang kuat. Itu semua karena pemuda itu. Hehe, kamu bisa meremehkan pembudidaya garis keturunan, tapi kamu tidak bisa meremehkan Beastamers. Kata-kata Su Wenling menyebabkan seorang pemuda di sisi berlawanan membalas dengan enteng. Kakak Jiang Chuan, saya mendengar bahwa seorang guru Beastamer yang kuat dan cantik datang ke akademi Anda. Benarkah itu? Seorang pria muda bertanya sambil tersenyum. Jiang Chuan mengambil cangkir anggur di atas meja dan menarik napas dalam-dalam. Matanya berkilat dengan sedikit panas, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Kakak Jiang, apakah kamu sudah mempertimbangkan masalah Yang Beastamer? Pangeran ke-36 memandang Jiang Chuan dan bertanya sambil tersenyum. Pangeran lainnya, Long Xiaochen dan yang lainnya, juga menatapnya sambil tersenyum. Hehe, aku tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi antara para pangeran dari dinasti Naga Cahaya. Itu tidak akan menguntungkanku sama sekali. Jiang Chuan memandang mereka dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kakak Jiang Chuan, kamu hanya perlu berurusan dengan anak itu, bukan kakakku. Hadiah di masa depan bisa dinegosiasikan. Long Xiaochen mengerutkan kening dan bertanya pada Jiang Chuan. Kamu bahkan tidak bisa menyingkirkan anak itu bahkan jika kamu mengundang dunia iblis. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan? Jiang Chuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini membuat wajah Long Xiaochen dan yang lainnya menjadi jelek. Pangeran ke-36 berhubungan baik dengan Jiang Chuan, tetapi Jiang Chuan tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Bagaimanapun, itu melibatkan persaingan untuk tahta dinasti Naga Cahaya. Jika pangeran kedua, Long Xiao, cukup naif untuk naik tahta di masa depan, maka dia akan bermusuhan dengannya dan mungkin akan membalas dendam di masa depan. Wajah Long Xiaochen dan pangeran lainnya menjadi jelek. Mereka pernah menggunakan seorang pembunuh bayaran dan membayar mahal. Jika mereka terus menyewa pembunuh, mereka tidak akan mampu membeli batu roh dan cairan roh yang mereka butuhkan. Selain pembunuh, tidak banyak orang yang bisa membantu mereka membunuh dua ahli dari peringkat pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam. Untuk membunuhnya, setidaknya mereka perlu menggunakan ahli dari peringkat kedua dari tingkat kekosongan yang dalam. Adapun para ahli dari peringkat kedua dari tingkat kekosongan yang mendalam, mereka tidak memilikinya. Ketika pasukan lain melihat bahwa pihak lain adalah orang pangeran kedua, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Ini karena mereka takut Long Xiaotian akan membalas dendam pada mereka setelah dia naik tahta. Jiang Chuan memiliki kemampuan untuk melakukannya karena dia adalah cicit dari kepala sekolah Akademi Angin Surgawi saat ini. Dia adalah keturunan kepala sekolah. Selain itu, Jiang Chuan sangat dicintai oleh kepala sekolah. Dia mampu memobilisasi para ahli di tingkat kedua dari ranah interpretasi kosong, tetapi dia tidak ingin terlibat. Ini membuat mereka sangat tidak berdaya. Kelima pangeran saling memandang dan mengerutkan kening sambil minum anggur. Mereka sedang memikirkan bagaimana menghadapi Long Xiaotian dan Wang Xian. Ini pasti saudara baik pangeran kedua, saudara Wang Xian. Saya telah banyak mendengar tentang Anda. Di sisi lain, ketika Wang Xian dan Long Xiaotian tiba, banyak orang datang untuk menyambut mereka. Banyak dari mereka juga menyapa Wang Xian. Sekarang, beberapa dari mereka tahu bahwa dia memiliki hubungan yang dalam dengan Xiaotian yang sudah lama. Selain itu, mereka juga tahu tentang Wang Xian yang membunuh bawahan pangeran ke-8 dengan dua binatang buas. Wang Xian menjawab dengan sopan juga. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia menatap lurus ke depan dan ekspresinya sedikit berubah. Mengapa dia ada di sini? Saya tidak berharap dia ada di sini. Wang Xian sedikit menghela nafas. Melihat sosok itu, dia ragu sejenak sebelum berdiri dan berjalan mendekat. Kemana kamu pergi, saudara Wang Xian? Long Xiaotian melihat Wang Xian pergi dan bertanya dengan tergesa-gesa. Aku bertemu seorang kenalan. Wang Xian melambaikan tangannya tanpa menoleh dan berjalan lurus ke arah sosok itu. Long Xiaotian menoleh dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat Wang Xian di depannya, dia sedikit terkejut. Ekspresinya sedikit aneh.
Kekasih lama kakak Wang Xian. Zhang Fengying. Wang Xian memandangi sosok tinggi dan anggun yang berdiri bersama seorang gadis. Senyum muncul di wajahnya saat dia berteriak langsung. Meong. Seekor anak kucing yang lucu keluar dari pakaiannya yang berlebihan dan menatap Wang Xian. Zhang Fengying, yang sedang mengobrol dengan gadis di sebelahnya, sedikit membeku. Dia berbalik dan menatapnya dengan heran. Kebetulan sekali. Saya tidak berharap Anda ada di sini. Wang Xian tersenyum dan melanjutkan. Zhang Fengying sedikit terpana saat melihat wajah Wang Xian. Dia mengerutkan bibirnya dan matanya berkedip. Fengying, siapa ini? Wanita di samping memandang Wang Xian dan menatapnya dengan heran. Seorang teman. Zhang Fengying tiba-tiba tersenyum dan menatap wanita itu. Xiao Ya, bicaralah dengan temanmu dulu. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saat dia berbicara, dia menatap Wang Xian sambil tersenyum dan berjalan mendekat. Wang Xian mengambil cangkir anggur dari samping dan berjalan ke arahnya sebelum menyerahkannya padanya. Mengapa kamu di sini? Wang Xian menatapnya dan bertanya. Untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan saya. Itu sebabnya saya di sini. Zhang Fengying menatap Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Haha, ini mungkin takdir. Wang Xian tersenyum dan mengukurnya. Sepertinya kamu jauh lebih kurus dari sebelumnya. 1293 pada tahun 1294, dia memiliki 6 istri. Fokusmu ini tidak terlihat seperti orang baik. Ketika Zhang Fengying melihatnya menilai dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan sedih. Hehe, apa yang kamu lakukan sekarang? Mengapa kamu di sini? Tanda seru. Wang Xian bertanya padanya. Saya seorang guru di Akademi Angin Surgawi. Saya bergabung dengan akademi secara kebetulan belum lama ini. Bagaimana denganmu? Mengapa Anda datang ke sini dari dinasti Naga dan Phoenix? Zhang Fengying bertanya padanya. Untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kekuatanku. Saya pikir saya akan kembali paling lama 7-8 bulan. Wang Xian berkata padanya dan ragu sejenak. Kalau begitu aku akan kembali. Ikut denganku. Makam demi Human terlalu berantakan. Itu tidak aman. Zhang Fengying tercengang saat mendengar kata-katanya. Dia merapikan rambutnya yang panjang dan matanya berbinar. Kita lihat saja nanti. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah diputuskan. HMPH, jika aku tidak kembali, apakah kamu masih bisa mengikatku dan membawaku kembali? Zhang Fengying memelototinya dan mendengus pelan. Wang Xian tersenyum dan mulai berbicara tentang apa yang terjadi padanya selama periode waktu ini. Namun, pada saat ini, Jiang Chuan, yang sedang duduk di samping beberapa pangeran kerajaan naga cahaya, tiba-tiba berdiri. Tatapannya diarahkan pada Wang Xian dan Zhang Fengying saat ekspresinya terus berubah. Saudara Jiang Chuan, ada apa? Semua orang di meja memandang Jiang Chuan dan bertanya dengan heran. Mengapa dia tiba-tiba kehilangan ketenangannya? Mereka mengikuti garis pandang Jiang Chuan dan sedikit terkejut. Ketika Long Xiaochen dan pangeran lainnya melihat sosok Wang Xian, mata mereka berkedip. Mereka memandang Zhang Fengying yang berada di samping Wang Xian dan kemudian melihat Jiang Chuan yang ekspresinya terus berubah. Senyum tipis muncul di wajah mereka. Aku benar-benar tidak menyangka anak itu seberuntung itu dengan wanita. Keindahan itu benar-benar indah. Long Xiaochen mengatakannya dengan sengaja. Namun, kecemburuan di wajahnya sangat nyata. Penampilan Zhang Fengying jelas merupakan salah satu yang terbaik. Namun, hal yang paling populer adalah sosoknya. Hasil terbaik. Dia benar-benar terkemuka. Pria itu tidak berhak menikmati keberuntungan seperti itu dengan wanita. Pangeran nomor 16 melirik pangeran nomor 36 dan berkata dengan lemah. Kakak Jiang Chuan, bolehkah aku tahu apa hubungan antara kecantikan itu dan kamu? Pangeran nomor 36 memandang Jiang Chuan sambil tersenyum dan bertanya. Jiang Chuan tidak menjawab. Tatapannya tertuju pada Wang Xian dan Zhang Fengying. Meskipun dia sendiri tidak berani mempercayainya, dia harus mengakui bahwa hubungan antara Gai dan Zhang Fengying itu tidak biasa. Bahkan, mereka terlalu intim. Dia tahu bahwa Zhang Fengying sangat dingin terhadap pria lain. Tapi sekarang, dia menarik napas dalam-dalam dan menghabiskan anggur di gelasnya. Kemudian, dia melihat beberapa pangeran dari dinasti Naga Cahaya.
Bantu aku mempermalukan anak itu. Serahkan sisanya padaku. Dia memandang Long Xiaochen dan yang lainnya dengan wajah muram. Hah, hah, bagus, bagus. Saudara Jiang Chuan, jangan khawatir. Seorang anak dari negara kecil, bahkan jika dia memiliki beberapa kemampuan, tidak memenuhi syarat untuk merebut kecantikan darimu. Long Xiaochen dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mereka saling memandang dan berkata, serahkan masalah ini kepada kami. Apa yang kalian lakukan? Jiang Chuan menyipitkan matanya sedikit dan bertanya dengan dingin. Beberapa dari mereka terdiam dan tampak termenung. Cara paling sederhana tidak diragukan lagi adalah menodai reputasinya. Namun, setelah hari ini, saya berharap saudara Jiang Chuan dapat mencobanya. Mata Pangeran ke-42 berkedip ketika dia melihat sekelompok wanita di atas meja di samping mereka. Jangan khawatir tentang itu. Saya tidak akan menjadi penggemar berat. Jiang Chuan berkata dengan dingin. Itu bagus. Pangeran ke-42 berdiri dan berjalan ke samping dengan senyum di wajahnya. Ketika sekelompok wanita di atas meja melihatnya berjalan mendekat, dua dari mereka langsung berdiri. Rubah betina. Grup mercenari bunga Sakura. Melihat Pangeran ke-42 berjalan, sisanya mengungkapkan jejak kontemplasi, diikuti oleh jejak senyum di wajah mereka. Selesai. Segera, Pangeran ke-42 kembali dengan senyum lebar di wajahnya. Dia memandang mereka dan berkata, jika Putri Tangling mengetahui tentang ini, kita harus memberi kompensasi padanya. Seperti yang diharapkan dari seorang pangeran. Dia benar-benar banyak akal. Jiang Chuan berkata dengan senyum tipis. Hehe, kita mengambil risiko besar. Kita tidak bisa diperintahkan oleh saudara Jiang Chuan untuk melakukan hal seperti itu, bukan? Pangeran ke-42 tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Feng Ying, kemarilah. Izinkan kami memperkenalkan Anda kepada beberapa saudari. Setelah Wang Xian dan Zhang Fengying berbicara selama lebih dari 10 menit, gadis bernama Xiao Ya itu berteriak padanya. Baiklah, aku akan pergi sebentar. Zhang Fengying melambai pada Xiao Ya dan berkata kepada Wang Xian tanpa daya. Oke, Wang Xian mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Zhang Fengying berjalan menuju Xiao Ya. Setidaknya ada 5 hingga 6.000 orang di sekelilingnya. Untungnya, pulau itu sangat besar dan tidak terlihat ramai sama sekali. Di antara mereka, para murid dari berbagai kekuatan utama dan para ahli yang mewakili alam kekosongan berwawasan berkumpul bersama. Beberapa dari mereka berbicara sementara yang lain saling menyapa. Ini Tuan Muda Wang Xian. Saat Wang Xian hendak kembali ke tempat lama Xiao Tian, suara lembut dan menawan tiba-tiba datang dari samping. Wang Xian tertegun sejenak. Dia melihat seorang wanita yang berjalan ke arahnya dengan ekspresi terkejut. Wanita itu berpakaian dengan cara yang sedikit terbuka. Dia dengan sempurna menampilkan tubuhnya yang mengesankan. Penampilannya tidak buruk dan dia dianggap cantik. Anda, Wang Xian menatapnya dengan ekspresi bingung. Aku seorang Vixen, Meyer. Wanita itu berjalan ke sisi Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Tubuhnya lembut saat dia membungkuk dengan Hong Juan yang aneh di tangannya. Kamu pasti salah mengira aku sebagai orang lain, kan? Wang Xian mengerutkan kening saat dia memandangnya. Ada sedikit ketidaksabaran di matanya. Kamu tidak mengenaliku begitu saja. Kamu benar-benar tidak punya hati. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menikah denganku di masa depan? Bukankah Anda mengatakan bahwa ketika pangeran kedua naik tahta, Anda akan memberi saya masa depan yang cerah? Kenapa kamu seperti ini sekarang? Hiks. Saat wanita itu berbicara, dia dengan lembut meletakkan Hong Juan di tubuh Wang Xian dan mulai menangis. Air mata jatuh dari matanya. Dia tampak sangat menyedihkan, seperti seorang wanita yang telah ditinggalkan. Pangeran kedua, ketika Wang Xian mendengar 3 kata ini, dia mengangkat alisnya dan mengamati sekelilingnya. Ketika dia melihat lebih dari 10 orang melihat ke arahnya, dia mengerti sedikit. Enyah. Jangan pengadilan kematian. Wang Xian melambaikan tangannya dan mengguncangnya dengan lembut. Hong Juan mendarat langsung di tubuhnya. Jejak aura mengguncangnya. Aiya, hiks. Saya tidak berharap Anda menjadi orang seperti itu. Anda berjanji untuk memberi saya kebahagiaan. Sekarang kamu menginginkan tubuhku, kamu sebenarnya berpura-pura tidak mengenalku. Kamu pria tak berperasaan. Di bawah aura Wang Xian, wanita itu jatuh ke samping. Dia menangis sedih dan berteriak pada Wang Xian dengan keras.
Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Sekitarnya penuh sesak dengan orang-orang. Ketika mereka melihat wanita yang tiba-tiba jatuh itu, mereka tercengang. 1294 pada tahun 1295, dia memiliki 6 istri. Aku tidak berharap kamu menjadi orang seperti ini. Ini semua salahku karena buta untuk mempercayaimu. Suara sengsara dan marah keluar dari mulut wanita itu. Dia menatap Wang Xian dengan wajah penuh amarah. Dia terlihat sangat lemah. Dia sesedih mungkin. Tanda seru. Wang Xian menatap wanita yang tiba-tiba menuduhnya dalam kesedihan dan kemarahannya. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak bisa mengerti apa yang wanita ini lakukan. Manfaat apa yang bisa dia peroleh dengan menjebaknya? Pukulan macam apa yang bisa dia sebabkan pada Xiao Tian yang lama? Wang Xian menatap wanita di tanah dengan wajah tanpa ekspresi. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dari saat wanita ini menyebut pangeran kedua, dia tahu bahwa pasti saudara laki-laki Xiao Tian yang lama yang menjebaknya. Namun, dia tidak mengerti bagaimana seorang wanita bisa menyakitinya dengan menjebaknya. Bukankah itu mantra rubah dari klan Fox? Pemuda ini benar-benar meninggalkan pesona rubah. Ini agak tidak manusiawi. Wanita klan Fox selalu sangat setia. Ada banyak tuan muda yang ingin menikahi wanita dari klan Fox. Sayangnya, cakrawala mereka terlalu tinggi. Pria muda ini benar-benar meninggalkan mantra rubah. Itu benar, itu benar. Pria muda ini tampaknya adalah saudara laki-laki Xiao Tian dari dinasti Naga Cahaya. Dia tampaknya memiliki 2 binatang buas tingkat pertama tingkat kekosongan yang mendalam. TSK, jadi apa? Dia agak kuat, siapa di sini yang punya background lemah? Bagaimana orang ini bisa melakukan hal seperti itu? Benar-benar memalukan. Beberapa orang di sekitar menoleh. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua menunjuk ke arah Wang Xian dengan jijik. Jangan mengadili kematian. Aku bahkan tidak mengenalmu. Sebaiknya kamu menghilang dari pandanganku secepat mungkin. Wang Xian mengerutkan kening dan berkata dengan dingin sambil mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya. Wang Xian, aku tidak menyangka kamu begitu tidak berperasaan. Anda telah bersama Meyer begitu lama dan sekarang Anda telah meninggalkannya. Kamu terlalu tak tahu malu. Meyer memperlakukanmu dengan sangat baik. Itu benar. Meyer sering memujimu di depan kami. Aku tidak menyangka kamu akan berpaling darinya sekarang. Sia-sia baginya untuk menyerahkan semua yang dia miliki kepadamu. Pada saat ini, 2 suara penuh amarah terdengar. 2 sosok berjalan ke arahnya dan membantu penggoda rubah dari tanah. Bagaimana bisa ada seperti itu? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak ingin mati dan dia harus menghilang begitu saja dari pandanganku. Orang seperti itu harus dimusnahkan. Itu benar. Seorang wanita dengan garis keturunan rubah sangat setia, ini benar-benar melakukan hal seperti itu. Sial. Ketika gadis-gadis di sekitarnya mendengar kata-kata kedua gadis itu, mereka juga mengutuk Wang Xian dengan marah. Keluar. Orang seperti dia harus keluar. Beberapa pemuda juga meneriaki Wang Xian dengan wajah dingin. Semua orang di sekitar memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan jika beberapa dari mereka tahu bahwa Wang Xian adalah saudara lama Xiao Tian, masih ada orang yang menolak untuk memberinya muka. Wang Xian memandangi ribuan orang di sekitarnya yang sedang menatapnya. Banyak dari mereka mulai mengkritiknya dan sedikit mengernyit. Bagaimana, saudara Jiang Chuan? Apakah kamu puas sekarang? Tidak jauh dari sana, Pangeran ke-42 melihat pemandangan ini dengan ekspresi sombong dan berkata kepada Jiang Chuan. Haha. Bagus. Cantik. Itu sangat indah. Ini adalah efek yang saya inginkan. Jiang Chuan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat pemandangan ini dan mengacungkan jempol pada pangeran ke-42 itu. Inilah yang dia inginkan. Dia ingin menghancurkan reputasi anak itu. Jika itu masalahnya, Zhang Fengying tidak akan pernah mendekati seperti itu. Ayo pergi dan lihat. Dia berdiri dengan gembira dan berjalan maju. Sekelompok pangeran mengikuti di belakang. Mereka memandang pangeran nomor 42 dengan senyum di wajah mereka. Kakak nomor 42, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak wanita cantik. Apakah masih berguna? Hehe, saudara-saudara, saya telah banyak berkorban di sini. Pangeran nomor 42 tersenyum tipis. Mereka berlima tertawa bersamaan.
Mereka tidak menyangka Jiang Chuan bersedia mengambil tindakan untuk menyingkirkan anak itu karena masalah ini. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi mereka. Long Xiaotian dan Zhang Fengying yang tidak jauh sedikit mengernyit saat melihat kejadian dengan Wang Xian. Fengying, bukankah itu temanmu? Apa yang sedang terjadi? Wanita di sampingnya melihat pemandangan ini dengan takjub. Zhang Fengying sedikit mengernyit dan berjalan langsung. Xiao Ya yang berada di sampingnya langsung mengikuti di belakang. Lihat ke sana, itu Luo Hongjuan. Seorang wanita dengan garis keturunan rubah sangat setia. Dia akan selalu membawa Luo Hongjuan bersamanya. Saya tidak menyangka pria itu akan membuangnya. Itu benar. Kasihan sekali Nona Foxy. Saya merasa kasihan padanya karena bertemu dengan pria seperti itu. Ya, orang seperti itu harus dimakan oleh binatang buas. Ketika lebih banyak orang berkumpul, seorang wanita tiba-tiba menunjuk Luo Hongjuan yang ada di tanah dan berkata, Luo Hongjuan adalah darah segar yang ditinggalkan oleh wanita itu saat pertama kali. Seorang wanita dengan garis keturunan rubah akan selalu membawanya bersamanya. Ketika mereka melihat Luo Hongjuan, mereka juga melihat ekspresi sedih di wajah Humei. Dengan mengumpulkan saksi dan bukti, semua orang menatap Wang Xian dengan marah. Apa yang terjadi, saudara Wang Xian? Long Xiaotian berjalan dengan tergesa-gesa. Dia mengerutkan kening saat melihat Wang Xian. Kemudian, dia melihat Vixen di sampingnya. Matanya dipenuhi dengan keraguan. Aku tidak kenal dia. Wang Xian menatap Long Xiaotian dan berkata langsung. Kamu tidak mengenalnya. Long Xiaotian sedikit mengernyit. Dia menatap Vixen dan berkata, saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Jika kamu yang memfitnah saudaraku, kamu, termasuk klan Fox, harus menunggu dan melihat. Kata-kata dominan Long Xiaotian menyebabkan wajah Ling Humei menjadi pucat. Beberapa pemuda dan wanita di sekitarnya juga mengerutkan kening saat mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak berani berbicara. Hampir tidak ada seorang pun di daerah itu yang bisa menandingi kekuatan kerajaan naga cahaya. Long Xiaotian, kamu sedikit tidak bermoral. Seorang wanita ditinggalkan oleh kakakmu, dan kamu benar-benar mengatakan itu. Apakah Anda menggunakan kekuatan Anda untuk menindas orang lain? Namun, pada saat ini, suara Jiang Chuan terdengar. Ketika dia melihat pemandangan ini, seberkas senyum melintas di matanya saat dia berkata dengan lemah. Itu benar, kamu tidak bisa menggertak seorang gadis seperti itu. Itu benar, itu benar. Beberapa gadis di sebelahnya agak takut dengan kekuatan Long Xiaotian, dan mereka bergema dengan suara rendah. Hehe, orang seperti apa kamu? Teman seperti apa yang kamu miliki? Kakak kedua, jangan mempermalukan kami. Begitu Jiang Chuan selesai berbicara, Long Xiaochen dan yang lainnya berjalan dengan senyum di wajah mereka dan berkata dengan keras. Saya secara alami tahu karakter teman saya. Saya juga tahu karakter kakak saya. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa seseorang mungkin sengaja menjebaknya. Long Xiaotian melihat mereka dan sedikit mengernyit. Dia menyipitkan matanya dan berkata, haha, sengaja dijebak. Kami akan membuang waktu untuk menjebak teman Anda untuk hal seperti itu. Kerugian apa yang akan ditimbulkannya bagi Anda? Apa manfaatnya bagi kita? Kami tidak akan terlalu bosan. Sudut mulut Long Xiaochen sedikit meringkuk saat dia berkata dengan wajah penuh ejekan. 1295-1296. Kamu terlalu jelek dan tidak berkualitas. Long Xiaotian sedikit mengernyit. Memang, seperti yang dikatakan Xiao Chen, menggunakan metode tingkat rendah untuk menjebak Wang Xian dan melibatkannya tidak ada gunanya. Seorang wanita paling banyak dapat menyebabkan reputasi Wang Xian menjadi sedikit buruk. Tapi omong-omong, itu tidak mempengaruhi Wang Xian sama sekali. Di dunia di mana kekuatan berkuasa, tidak perlu peduli tentang hal lain. Tanda seru. Melihat rubah menggoda dan Luo Hongjuan di tanah, Long Xiaotian menatap Wang Xian lagi. Bahkan dia memiliki beberapa keraguan. Wang Xian benar-benar orang sembrono yang selalu ditinggalkan. Ketika kerumunan mendengar kata-kata panjang Xiao Chen, mereka menganggukkan kepala dalam diam. Mereka juga tahu bahwa tidak ada artinya menggunakan cara seperti itu dalam memperebutkan tahta. Tidak mungkin bagi dinasti Pangeran Naga Cahaya untuk menggunakan cara tingkat rendah seperti itu. Ini tidak berpengaruh pada situasi keseluruhan. Dengan ini, membuat orang lain berpikir bahwa Wang Xian adalah HMPH, Feng Ying,
Aku tidak menyangka temanmu begitu tercela. Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk tidak terlalu dekat dengannya di masa depan. Xiao Ya dan Zhang Fengying mendekat. Ketika mereka mendengar percakapan di sini, mereka berkata dengan marah. Zhang Fengying menatap Wang Xian dan kemudian menatap Vixen. Dia mengerutkan kening perlahan. Aku tidak tahu mengapa kamu mencoba menjebakku. Tapi izinkan saya memberitahu Anda berasal dari klan Fox, bukan? Saya akan mencari keadilan. Wang Xian memandang Hu Mei yang mencoba menjebaknya. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena pihak lain berani berurusan dengannya, dia harus membayar harganya. Dan beberapa biaya bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh sebagian orang. Wajah Hu Mei menjadi pucat ketika dia mendengar kata-kata dingin Wang Xian. Matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik posisi Pangeran ke-42. Ekspresi Pangeran ke-42 juga sedikit berubah. Dia langsung berteriak, kamu benar-benar sombong. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda memiliki saudara kedua. Mengapa? Jangan bilang kamu ingin memusnahkan klan garis keturunan Fox. Arogan sekali. Ketika Wang Xian melihat tatapan memohon Hu Mei sebelumnya, dia menatap Pangeran ke-42 dengan tatapan dingin. Aku paling benci orang sombong sepertimu. Anda tidak hanya meninggalkan seorang wanita, Anda bahkan ingin memusnahkan keluarga lain. Izinkan saya memberitahu Anda, jangan terlalu sombong. Apakah Anda percaya bahwa saya dapat memusnahkan Anda? Jiang Chuan mengangkat kepalanya sedikit dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan berkata dengan wajah penuh penghinaan. Sepertinya orang ini telah membuat marah publik. Bahkan Tuan Muda Jiang Chuan tidak tahan lagi. Jiang Chuan adalah keturunan dari Dekan Akademi Angin Surgawi. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Wang Xian ini, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saya mendukung Tuan Muda Jiang Chuan untuk membunuh ini, haha. Tuan Muda Jiang Chuan sangat jujur. Saya mendukungmu. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata Jiang Chuan, mereka semua memandang dengan kekaguman dan kekaguman. Ketika Jiang Chuan melihat pemandangan ini, dia mengangkat kepalanya sedikit dengan senyuman di wajahnya. Dia melirik Zhang Fengying, yang tidak jauh, dengan tatapan puas di matanya. Dia berdiri di titik tertinggi keadilan. Jika dia menginjak-injak seorang brengsek, dia pasti akan mengaguminya. Wow, Tuan Muda Jiang Chuan sangat tampan. Fengying, Jiang Chuan telah mengejarmu begitu lama. Anda harus mempertimbangkannya. Dia tampan, kuat, dan memiliki latar belakang yang kuat. Kamu harus menjauh dari orang ini, seperti itu benar-benar menyebalkan. Xiao Ya memandang Jiang Chuan yang berdiri dan berbicara dengan Wang Xian dengan sikap mendominasi. Sedikit kekaguman muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan Zhang Fengying. Jiang Chuan, jika kamu berani menyentuh saudaraku, lebih baik kamu mempertimbangkan konsekuensinya. Long Xiaotian menatap Jiang Chuan dengan dingin dan berkata dengan dingin. Apa, Long Xiaotian? Apakah menurutmu aku takut padamu? Wajah Jiang Chuan menjadi dingin saat melihat Long Xiaotian mengancamnya. Kakak kedua, itu bagus untuk melindungi temanmu, tapi jangan lupakan hatimu dan jangan terlalu sombong. Long Xiaochen dan yang lainnya mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan nada tit-tutat. Semua orang sedikit diam ketika mereka melihat adegan ini. Di wilayah Liuhai saat ini, beberapa kekuatan terkuat adalah Kerajaan Aliran Darah dan Sekte Pedang Surga. Berikutnya adalah Kekaisaran Hanhai, Kekaisaran Naga Ringan, dan Akademi Angin Surgawi. Long Xiaotian dan Jiang Chuan saling berhadapan. Selain beberapa kekuatan itu, tidak ada orang lain yang berhak ikut campur. Namun, banyak orang berada di pihak Jiang Chuan kali ini. Wang Xian, apakah ini benar? Pada saat ini, Zhang Fengying, yang berdiri di samping, berjalan menuju Wang Xian dan bertanya dengan cemberut. Zhang Fengying keluar, menyebabkan banyak orang sedikit terpana. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihatnya. Namun, penampilannya yang ketinggalan zaman dan sosoknya yang panas telah menarik perhatian banyak orang. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Wajah Wang Xian menunjukkan sedikit kepahitan saat dia berbicara dengan Zhang Fengying. Sial, dia dijebak oleh wanita ini. Benar-benar tidak ada cara untuk membantahnya. Rencana pihak lain sangat mudah. Fengying, apakah kamu kenal dia?
Ekspresi Jiang Chuan sedikit berubah ketika dia melihatnya berjalan keluar, dia berpura-pura terkejut dan berkata, Feng Ying, sebaiknya kamu menjauh dari pria dan sombong seperti itu. Jika dia tidak meminta maaf kepada wanita ini hari ini, saya pasti tidak akan melepaskannya. Saat dia berbicara, dia bahkan berpura-pura menjadi orang benar dan mengangkat kepalanya seolah-olah sedang memamerkan kebesarannya. Namun, Zhang Fengying bahkan tidak memandangnya. Aku percaya kamu. Zhang Fengying mengangguk pada Wang Xian dan menatap Vixen. Setelah mengukurnya, dia berkata kepadanya secara langsung, penampilannya rata-rata dan sosoknya rata-rata. Dia tidak akan menyukaimu. Kaulah yang berbohong dan menjebaknya. Ini. Jiang Chuan tercengang saat mendengar kata-kata Zhang Fengying. Dia membuka mulutnya sedikit dan wajahnya dipenuhi keheranan. Ini. Semua orang di sekitar tertegun juga. Mereka tidak menyangka wanita cantik ini mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu, siapa yang kamu panggil berpenampilan rata-rata dan berpenampilan rata-rata? Kamu, dia mengejarku untuk waktu yang lama dan sekarang dia meninggalkanku, kamu. Ketika Hu Mei mendengar Zhang Fengying mengatakan bahwa dia berpenampilan rata-rata, dia mengungkapkan ekspresi marah. Wajahnya malu dan tubuhnya gemetar. Kamu memang rata-rata. Dia memiliki 6 istri, dan masing-masing dari mereka sama sekali tidak ada bandingannya denganmu. Dia tidak perlu menemukan orang sepertimu. Terus terang, kamu terlalu jelek dan tidak memenuhi syarat. Saat Zhang Fengying berbicara, dia berjalan ke sisi Wang Xian dan tersenyum padanya. Setelah itu, dia menatap Hu Mei dengan ekspresi dingin. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Kamu adalah seorang wanita dari klan Fox. Garis keturunan klan Fox hanya di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Saya tidak tahu mengapa Anda menjebaknya. Namun, jika Anda berani membuat masalah tanpa alasan, berhati-hatilah dengan seluruh klan Anda. Saat dia berbicara, tekanan samar terpancar dari tubuhnya. Ini adalah tekanan dari ahli sitraf tingkat pertama. Meong. Setelah itu, kucing luwak api es yang tergantung di pakaiannya melompat ke bahunya. Mata iblisnya berbinar. Aura pembunuh meletus dari tubuhnya. Ini juga merupakan niat membunuh dari seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Aura yang tiba-tiba dilepaskan Zhang Fengying mengejutkan semua orang di sekitar. 1296-1297 Aura dominan Zhang Feng. Anda adalah seorang wanita dari klan Fox. Garis keturunan klan Fox hanya berada di level pertama dari tingkat kekosongan sitraf. Saya tidak tahu mengapa Anda menjebaknya. Namun, jika Anda berani menimbulkan masalah lagi, berhati-hatilah dengan seluruh klan Anda. Kata-kata mengancam terdengar sekali lagi. Jika Wang Xian mengancam dan Long Xiaotian mengancam, semua orang akan mengerti. Lagi pula, Long Xiaotian adalah saudara laki-laki Wang Xian. Tanda seru, tapi siapa wanita ini baginya? Dia mendominasi dan sombong selama Xiaotian. Dia langsung mengancam seluruh keluarganya dan bahkan menggunakan aura kuat dan niat membunuhnya untuk menargetkan rubah. Ini membuat semua orang tercengang. Namun, dibandingkan dengan dominasi Zhang Fengying dan bahkan sedikit sombong, kekuatan yang dia tunjukkan mengejutkan semua orang. Dia setidaknya berada di level pertama dari tingkat kekosongan yang dalam, dan yang mengejutkan semua orang adalah hewan peliharaannya. Itu tampak seperti anak kucing biasa, tetapi memancarkan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada miliknya. Apa? Kamu? Hu Mei merasakan aura dan niat membunuh Zhang Fengying, dan wajahnya berubah secara dramatis. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia sudah agak menyesal. Dia menyesal menyetujui pangeran ke-42 dan menyesali menjebak pemuda itu. Dia tidak hanya menyinggung pangeran kedua dari dinasti Naga Cahaya, tetapi dia juga menyinggung wanita yang kuat ini. Fengying, kamu. Jiang Chuan memandang Zhang Fengying yang tiba-tiba meledak. Mukanya sejelek abis makan SH*T, matanya terbuka lebar dan penuh dengan ketidakpercayaan. Apa yang sedang terjadi? Zhang Fengying sebenarnya membelanya dalam keadaan seperti itu. Dan dia bahkan ingin membunuh seluruh keluarga Foxy. Baru saja, dia berdiri di seberang pemuda itu. Dia berdiri di titik tertinggi keadilan. Dalam keadaan di mana semua saksi dan bukti hadir, dia hanya mempercayai kata-kata sederhana pemuda itu. Namun, Wang Xian, yang berdiri di samping, terdiam saat mendengar kata-katanya. Apa yang dia maksud dengan, saya punya 6 istri?
Apa yang dia maksud dengan, saya tidak perlu mencari istri seperti itu. Meskipun itu adalah kebenaran dan dia berbicara untuknya, Wang Xian masih merasa ada sesuatu yang salah. Apakah dia yakin bahwa dia tidak memerasnya? Wow, ini punya 6 istri. Setiap dari mereka berada di luar jangkauan rubah yang menggoda. Rubah yang menggoda juga terlihat cantik. Ya dewa, aura yang menakutkan. Dia terlihat sangat muda. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Dia adalah ahli alam kehampaan yang berwawasan, ahli alam kehampaan yang masih sangat muda. Siapa wanita ini? Tuan Muda Jiang Chuan sepertinya mengenalnya. Mungkinkah dia dari Akademi Angin Surgawi? Dia sepertinya adalah seorang guru dari Akademi Angin Surgawi. Ini menarik. Apa hubungan antara guru cantik dari Akademi Angin Suci dan pemuda itu? Dia benar-benar berani menyinggung Pangeran Dinasti Naga Ringan dan Jiang Chuan untuknya. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka langsung gempar. Jejak keterkejutan muncul di wajah semua orang. Tiba-tiba, seorang guru cantik dari Akademi Angin Surgawi muncul. Dia tidak peduli tentang Jiang Chuan yang membantu pemuda itu. Kakek buyut Jiang Chuan adalah kepala sekolah. Dia adalah salah satu pakar top di wilayah Liuhai. Bahkan Long Xiaotian, yang berdiri di samping, menatap Wang Xian dengan wajah penuh kekaguman. 6 istri, masing-masing berada di luar jangkauan rubah. Lalu, lihatlah penampilan dan sosok Zhang Fengying. Kulit sapi, panutan, 5 pangeran dari dinasti naga ringan mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah Zhang Fengying dan kemudian ke arah Jiang Chuan, yang ekspresinya sangat jelek. Sudut mulut mereka sedikit berkedut. Tampaknya Jiang Chuan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan pemuda itu. Dalam keadaan seperti itu, jika kecantikan itu begitu melindunginya, apa gunanya mengejarnya? Namun, semakin banyak kasusnya, semakin bahagia mereka. Ini adalah satu-satunya cara agar Jiang Chuan semakin bertekad untuk menghancurkan pemuda itu. Memikirkan hal ini, senyum tipis muncul di wajah para pangeran. Tidak, kalian semua menggertakku. Ketika Hu Mei melihat bahwa Jiang Chuan telah berhenti berbicara, dan bahkan Pangeran ke-42 telah berhenti berbicara, sedikit ketakutan muncul di matanya. Merasakan aura Zhang Fengying, tubuhnya yang agak rusak perlahan runtuh. Saudari Hu Mei, ayo pergi. Orang jahat pada akhirnya akan mendapatkan pembalasan mereka. Jika ada yang berani menggertak anggota keluargamu, Komandan Resimen akan membelamu. Seorang wanita sedikit mengernyit ketika dia melihat Foxy yang hancur. Dia berjalan mendekat dan berbicara dengannya. Meskipun Zhang Fengying sangat kuat, kebanyakan orang masih percaya bahwa memang benar Wang Xian telah menyingkirkan Foxy. Ini karena semua bukti ada tepat di depan mereka. Tidak perlu orang lain menjebaknya sedemikian rupa. Namun, orang yang keluar untuk membantu Wang Xian terlalu kuat. Dia berada di pusat perhatian dan dianggap sebagai pangeran kedua yang akan naik tahta dinasti Naga Cahaya. Dia adalah mentor yang kuat dari Akademi Angin Surgawi. Kedua kekuatan ini cukup untuk menghancurkan sebagian besar kekuatan yang ada. Ini Saudari Bei. Ya, Hu Mei menganggukkan kepalanya dengan sikap yang sedikit hancur. Matanya dipenuhi dengan kepanikan. Kali ini, dia tidak berakting tetapi benar-benar takut. Dengan bantuan wanita itu, dia berdiri dan menatap Pangeran ke-42. Jika saya ingat dengan benar, Anda melihat pemuda itu 2 kali berturut-turut. Apa hubunganmu dengannya? Anak perempuan biasanya lebih teliti. Ketika Zhang Fengying melihat Hu Mei menatap Pangeran ke-42 itu lagi, tatapannya sedingin es saat dia bertanya. Haha, cantik ini, jangan bilang kamu pikir aku yang menyuruhmu melakukan ini. Izinkan saya memberitahu Anda, beberapa hal tidak dapat dikatakan sembarangan. Jejak ketidaknyamanan muncul di mata Pangeran ke-42. Dia langsung tertawa terbahak-bahak dengan wajah dingin dan menatapnya dengan dingin. Aku sudah mengatakannya, 42, apa yang bisa kamu lakukan? Bukannya aku meremehkanmu, tetapi bahkan jika kalian berlima bekerja sama, aku tidak takut padamu. Tepat ketika Pangeran ke-42 selesai berbicara, Long Xiaotian sedikit menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke saudara laki-lakinya saat dia berbicara dengan arogan. Meskipun kata-katanya sombong, dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Kata-katanya menyebabkan wajah Long Xiaochen dan yang lainnya langsung menjadi gelap. Mereka menatap Long Xiaotian dengan wajah penuh amarah.
Namun, Long Xiaotian menatap mereka dengan senyum dingin. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka menghela nafas ke dalam pada pangeran kedua. Masalah penting sudah diselesaikan di tengah jalan. Wanita yang mendukung Vixen sedikit mengernyit. Sebagai seorang gadis yang berhati-hati, dia juga memperhatikan bahwa setiap kali Vixen diancam, dia akan melihat pangeran ke-42. Di antara mereka, namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Vixen ini berada di kelompok tentara bayaran yang sama dengannya. Mereka bisa dianggap saudara yang baik. Dia mendukung Vixen dan berjalan keluar dengan wajah tanpa ekspresi. Beberapa orang di sekitar mereka melihat mereka tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tatapan mereka melewati Zhang Fengying yang berada di samping Wang Xian. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Pemimpin. Saat ini, di pintu masuk Back Mountain, sekelompok orang berjalan di depan Hu Mei dan wanita lain. Mereka sedikit terkejut. Ketika mereka melihat Tang Ling, yang sedang berjalan di samping mereka buru-buru berteriak. Kelompok tentara bayaran Cherry Blossom dianggap sebagai kelompok tentara bayaran yang relatif terkenal di pemakaman demi Human. Alasan mengapa itu terkenal bukan karena kekuatannya yang kuat, tetapi karena pendiri dan anggota kelompok tentara bayaran. Pendirinya, Tang Linger, adalah putri dari kerajaan aliran darah. Dia adalah salah satu dari sedikit gadis di gulungan The Prodigy dan memiliki latar belakang yang dalam. Anggota kelompok tentara bayaran bunga Sakura semuanya adalah gadis dari keluarga bangsawan. Mereka semua adalah gadis dengan kekuatan luar biasa. 1297 di bawah aura dominan 1298 Zhang Feng. Apa yang sedang terjadi? Di pintu masuk gunung belakang Sekte Pedang Surgawi, Tang Linger berdiri di samping sekelompok orang. Dia memandang rubah yang menyihir dan bertanya dengan sedikit cemberut. Berbicara secara logis, dengan kekuatan dan latar belakangnya, sangat mustahil baginya untuk berdiri di samping. Tanda seru. Tapi hari ini, di antara kelompok orang ini, dia benar-benar harus berdiri di samping. Di tengah ada seorang pemuda yang agak gemuk. Pria muda itu memiliki senyum di wajahnya, dan dia terlihat sangat baik. Di samping pemuda itu ada Tang Feng dan Tang Yuan, dua kakak laki-lakinya. Di samping kedua kakak laki-lakinya adalah asisten pria paruh baya yang sedikit gemuk. Dia berada di samping orang-orang ini. Selain mereka, ada 7 atau 8 pemuda paruh baya lainnya. 2 dari mereka ada di daftar ajaib, dan ada beberapa pemuda lainnya. Ada beberapa orang lain yang sudah berusia 50-an atau 60-an, tetapi mereka tidak terlihat berbeda dari remaja. Mereka semua adalah ahli yang pernah menjadi keajaiban di masa lalu. Kekuatan mereka saat ini bahkan lebih kuat dari beberapa jenius di daftar Prodigy. Masing-masing dari mereka adalah karakter yang sangat terkenal. Selain para jenius dan mantan jenius ini, ada juga beberapa murid inti dari kekuatan tingkat atas di Kekaisaran Pertumpahan Darah. Murid inti teratas dari kerajaan aliran darah ini memiliki latar belakang yang kuat. 2 dari mereka hanya sedikit lebih lemah dari Akademi Angin Surgawi Kekaisaran Naga Cahaya dan Kekaisaran Laut Tanpa Batas. Ini, wanita yang menopang wanita mirip rubah itu memandangi wanita mirip rubah itu. Pemimpin. Ketika dia melihat Tang Linger, dia sedikit mengerutkan bibirnya dan matanya berkedip. Saudaraku, kamu dan manajer Qian bisa masuk. Tang Linger berkata kepada Tang Feng dan yang lainnya, dan menatap Hu Mei, katakan padaku, ada apa? Hu Mei ragu-ragu sejenak, dan terbata-bata semua yang baru saja terjadi. Apa, benar-benar ada seseorang yang berani memperlakukanmu seperti ini? Ayo pergi, saya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki pihak lain. Seseorang yang berani menggertak bangsaku. Ketika Tang Linger mendengar kata-kata stakato Hu Mei, ekspresinya sedingin es. Komandan resimen, tidak perlu. Hu Mei buru-buru berjalan, wajahnya sedikit malu. Jangan khawatir, selama aku di sini di wilayah laut yang mengalir, tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu. Tidak ada yang berani melakukan apapun pada klanmu. Wajah Tang Ling, penuh kesombongan saat dia berkata, ikuti aku. Saat dia mengatakan itu, dia langsung masuk ke dalam. Hu Mei menggigit bibirnya, matanya dipenuhi kekhawatiran dan kebencian. Melihat Tang Linger sudah berjalan, dia tidak berani untuk tidak patuh dan mengikuti dari belakang. Wanita yang mendukungnya tadi sedikit mengernyit.
Dia ragu-ragu sejenak dan tidak bergabung. Sebaliknya, dia berjalan ke samping. Di belakang gunung, orang-orang di sekitar belum bubar. Nyatanya, kurang dari 2 menit telah berlalu. Ketika semua orang melihat manajer Qian dan pangeran kerajaan aliran darah tiba, beberapa dari mereka dengan cepat berjalan untuk menyambut mereka. Siapa Wang Xian? Keluar. Suara dingin terdengar dan sekali lagi menarik perhatian semua orang di sekitar. Ketika Tang Feng, Tang Yuan, dan yang lainnya mendengar suara saudari mereka, mereka menoleh dengan bingung. Hah! Semua orang di sekitar juga dengan cepat melihat ke atas. Ketika mereka melihat Tang Linger membawa Foxy, semua orang sedikit terkejut. Ini putri Tang Ling, Apa yang dia coba lakukan? Foxy adalah anggota kelompok tentara bayaran Cherry Blossom-nya. Tang Linger mungkin ingin membela dia. Wang Xian itu akan mendapat masalah sekarang. Tang Ling, sangat kuat dan memiliki kepribadian yang sangat kuat. Ketika orang-orang di sekitar melihat Tang Linger membawa Foxy kembali, sedikit kejutan muncul di mata mereka. Banyak dari mereka yang bersuka cita atas kemalangan Tang Ling, Dengan Tang Linger maju untuk mencari keadilan bagi Foxy, bahkan Xiao Tian yang lama pun sedikit takut. Hah, apakah ini kejutan yang tidak terduga? Long Xiao Chen dan pangeran lainnya, yang sudah memiliki ekspresi buruk, melihat penampilan Tang Ling, dan mata mereka berbinar. Ini juga alasan mengapa aku meminta wanita Foxy untuk pergi. Pandangan dingin melintas di mata pangeran ke-42 di samping. Ini membuat Long Xiao Chen dan para pangeran lainnya waspada. Saudara ke-42 ini tidak sederhana. Jiang Chuan, yang berdiri di samping dan ekspresinya terus berubah, mengangkat alisnya sedikit saat melihat pemandangan ini. Namun, bahkan ketika dia melihat Tang Linger muncul, ekspresinya tetap tidak terlihat bagus. Itu karena perilaku Zhang Fengying barusan membuatnya sangat tidak nyaman. Setelah mendengar suara Tang Linger, Wang Xian sedikit mengernyit. Dia menoleh. Dia secara alami mengenal Tang Linger ini. Putri kerajaan aliran darah. Long Xiaotian menoleh dan ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Zhang Fengying berdiri dengan tenang di samping Wang Xian dan menatap Tang Linger dengan dingin. Jika kamu tidak tahu alasan spesifiknya, jangan terlibat. Wang Xian tidak memberinya wajah apapun hanya karena dia adalah putri dari kerajaan aliran darah. Dia berkata dengan dingin. Oh, Anda Wang Xian, kan? Apakah kamu sangat sombong? Tang Linger mengikuti suara itu dan menatap Wang Xian. Foxy adalah anggota kelompok tentara bayaranku. Anda menggertaknya dan bahkan berani mengancamnya. Apakah Anda memandang rendah saya? Sekarang, sebaiknya kamu meminta maaf kepada Foxy 3 kali dengan hormat. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Tang Linger menatap Wang Xian dengan agresif dan berbicara kepadanya dengan nada memerintah. Putri Tang Ling, Anda belum memahami alasan pasti di balik masalah ini. Bisakah Anda menghadapinya setelah Anda menyelidikinya secara menyeluruh? Long Xiaotian tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Diam, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin meminta maaf? Tang Linger berbicara dengan Long Xiaotian dengan dingin tanpa memberinya wajah. Ini membuat ekspresi Long Xiaotian menjadi sangat canggung. Jadi bagaimana jika kamu tidak meminta maaf? Jadi bagaimana jika Anda tidak sopan? Zhang Fengying menatap Tang Linger dan dengan dingin bertanya langsung. Tang Linger sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Zhang Fengying. Dia tidak menyangka seseorang benar-benar berani berbicara dengannya seperti ini. Apalagi dia sangat pantang menyerah. Tatapannya menatap Zhang Fengying. Ketika dia melihat penampilan dan sosoknya, matanya berkedip, dan sedikit kecemburuan muncul di hatinya. Jika kamu tidak meminta maaf, konsekuensinya tidak akan menjadi sesuatu yang dapat kamu tanggung. Tatapan Tang Ling, sedingin es saat dia menatap Zhang Fengying. HMPH, kalau begitu kami benar-benar ingin melihat apakah kami bisa menanggungnya. Zhang Fengying berdiri di sana dan berbicara dengan ekspresi mendominasi. Kamu mencari kematian. Ketika Tang Ling mendengar kata-katanya, ekspresinya langsung berubah jelek saat aura samar keluar dari tubuhnya. Sebagai putri surga yang bangga, dia berada di urutan kedua setelah Ling Jian, di seluruh daftar ajaib. Dia yakin selain Ling Jian, kekuatannya bisa mendominasi seluruh wilayah Liu Hai. Zhang Fengying di depannya jelas tidak terlihat jauh lebih tua darinya. Sebagai putri surga yang dibanggakan, aura yang dipancarkannya tidak bisa diremehkan. Namun,
dia menghadapi Zhang Fengying, yang memiliki kucing luwak api es dan seluruh warisan dari 100 tetua patroli. Singkirkan sikapmu yang mengesankan. Jika Anda bergerak sendiri, kami dapat menanggung konsekuensinya. Zhang Fengying berkata dengan lemah kepada Tang Ling'er. Nada suaranya sangat tenang, tetapi dia masih penuh dominasi dan kekuatan saat menghadapi putri kekaisaran aliran darah. Ini, ketika semua orang di sekitar melihat bahwa Zhang Fengying bersedia menyinggung putri kekaisaran aliran darah demi Wang Xian, mereka sedikit terkejut. Pada saat ini, Zhang Fengying seperti, bahkan jika Wang Xian telah melakukan segala macam perbuatan jahat, dia akan tetap mengikutinya. Bahkan jika Wang Xian adalah musuh dunia, dia akan tetap mengikutinya dan menjadi musuh dunia. 1298-1299 bertabrakan. Di gunung belakang seluruh pulau Sekte Pedang Surgawi, semua orang tercengang saat mereka menyaksikan kedua wanita itu bentrok secara langsung. Salah satunya adalah putri kekaisaran aliran darah, putri surga yang bangga dalam gulungan ajaib. Yang lainnya adalah guru cantik Akademi Angin Surgawi yang misterius dan kuat, seorang ahli di alam hampa yang mendalam. Tanda seru. Jika seseorang berbicara tentang latar belakang, tentu saja putri kekaisaran aliran darah Tang Ling'er yang lebih kuat. Namun, dominasi Zhang Fengying membuat semua orang tercengang. Apa hubungan antara kecantikan ini dan pemuda itu? Tidak disangka dia menyinggung putri Tang Ling'er untuknya. Ini, jika hubungan mereka rata-rata, aku tidak akan percaya sama sekali. Mungkinkah guru cantik ini juga kekasih lama Wang Xian? Itu mungkin. Kalau tidak, dia tidak akan melindunginya seperti ini. Zhang Fengying, yang berdiri di samping Wang Xian, memiliki kilatan di matanya. Ada dua situasi di mana seorang wanita dapat menyinggung organisasi yang tidak dapat diprovokasi untuk seorang pria. Salah satunya adalah hubungan antara ibu dan anak atau kerabat. Yang lainnya adalah hubungan antara kekasih. Jelas, kemungkinan besar mereka adalah yang terakhir. Wajah Jiang Chuan menjadi sangat hitam ketika dia melihat Zhang Fengying melindungi pria itu dengan sangat kuat. Kemudian, dia merasa kepalanya sedikit kacau. Wanita yang telah dia habiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkannya, sebenarnya telah berkorban begitu banyak untuk orang lain. Ini membuatnya merasa seperti dinobatkan sebagai cuckold. Meskipun ini juga merupakan penobatan narsistiknya. Tapi itu masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Wajah Tang Ling'er langsung berubah saat dia mendengar kata-kata Zhang Fengying. Dia merasakan auranya yang dalam dan wajah kecilnya langsung memerah. Kamu dari keluarga mana? Perlahan, ekspresi Tang Ling'er menjadi dingin. Dia menatap Zhang Fengying dengan niat membunuh di matanya. Saya tidak mewakili kekuatan apapun. Zhang Fengying menjawab dengan dingin. Wang Xian memandang Zhang Fengying di depannya dan tersenyum. Ada beberapa hal yang tidak dimengerti Putri Tang Ling. Tolong jangan membuat masalah tanpa alasan. Dia mengalihkan pandangannya ke Tang Ling'er dan berkata dengan lemah. Putri Tang Ling'er, mengenai masalah bawahanmu, aku, Long Xiaotian, akan memberimu penjelasan di masa depan. Saya harap Anda akan memberi saya beberapa wajah. Saya akan meminta maaf kepada Anda di sini terlebih dahulu. Long Xiaotian merasa sedikit tidak berdaya saat melihat Zhang Fengying dan Wang Xian begitu mendominasi. Dia meminta maaf kepada Tang Ling'er. Tang Ling'er berdiri di sana dan ekspresinya terus berubah. Pada saat ini, lingkungan sekitar sunyi. Bahkan pembangkit tenaga listrik di alam tembus pandang tingkat pertama atau kedua tetap diam ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka menonton diam-diam dari samping. Di tepi, Tang Feng dan Tang Yuan, yang baru saja mengikutinya, mengangkat alis mereka sedikit saat melihat situasi saudara perempuan mereka. Sedikit rasa dingin melintas di mata mereka. Mereka menatap Xiaotian yang panjang dan saling bertukar pandang. Kalian pergilah ke sana. Beraninya Anda menindas adik kami. Hehe. Tang Feng dan Tang Yuan memberi isyarat kepada sekelompok pemuda di samping mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, putra surga yang bangga di samping mereka mengangguk. Matanya berkedip saat dia berjalan lurus. Bahkan jika hanya kita, Putri Tang Ling'er, sendirian, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Saya menyarankan Anda untuk melakukan apa yang dikatakan sang putri. Minta maaf dan tidak akan terjadi apa-apa. Jika tidak, Anda akan menjadikan kami musuh. Saat seluruh situasi menemui jalan buntu,
suara seorang pemuda terdengar. Beberapa langkah kaki terdengar. Mereka sedikit mengangkat kepala dan berjalan dengan bangga di belakang Tangling R. Mereka datang ke sisi Tangling R dan berdiri tepat di belakangnya. Mata mereka menatap Wang Xian, Zhang Fengying, dan yang lainnya. Mata mereka dipenuhi dengan kedinginan. Ini adalah favorit surga di daftar favorit surga. 3 lainnya telah masuk daftar favorit surga sebelumnya. Ya dewa. Itu Hongshan. Dia dulunya adalah favorit surga terkuat kedua di daftar favorit surga. Dia sudah berusia 60 tahun sekarang, tapi kekuatannya telah mencapai level pertama dari Citra Void Tier. Aku tahu itu. Tang Linger tidak datang ke sini sendirian. Bagaimana mungkin Tang Feng, Tang Yuan, dan yang lainnya tidak membantu adik perempuan mereka? Ini menarik. Jika mereka ingin berbenturan dengan Tang Linger, baik Xiao Tian maupun guru dari Akademi Angin Surgawi itu tidak memiliki kualifikasi. 5 orang jenius yang kuat di daftar ajaib, atau mereka yang telah berada di daftar ajaib, ditambah Tang Ling R, barisan ini sangat hebat sehingga hanya keluarga kekaisaran berdarah yang bisa mengeluarkannya. Ketika kerumunan melihat sekelompok keajaiban berjalan, mata mereka berkilat kaget. Masing-masing dari keajaiban ini terkenal. Sekarang mereka semua berkumpul, itu bahkan lebih mengejutkan. Tang Linger melihat beberapa keajaiban yang mengikuti saudara laki-lakinya dan ekspresinya yang agak malu perlahan berubah menjadi lebih baik. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Zhang Fengying dengan dingin. Pada saat ini, dia tidak lagi ingin membela rayuannya. Sebaliknya, dia ingin wanita ini meminta maaf padanya. Sekarang, bukan hanya kamu yang harus meminta maaf kepada anggota kelompok tentara bayaran bunga Sakura. Kamu juga harus meminta maaf kepadaku dan meminta maaf dengan keras sampai aku memaafkanmu. Tang Linger mengulurkan tangannya dan menunjuk Wang Xian dan Zhang Fengying sambil berkata dengan dingin. Dengan hanya beberapa favorit surga di belakangmu. Zhang Fengying memandangi beberapa pemuda di belakang Tang Linger dan mengangkat alisnya sedikit. Apakah kita tidak cukup memenuhi syarat? Hong San, yang berada di tingkat pertama dari alam tembus pandang, yang berdiri di belakang Tang Linger, menatap Zhang Fengying dengan acuh tak acuh. Jejak aura terkunci ke tubuh Zhang Fengying. Meong. Ketika auranya dilepaskan, kucing musang api es yang berdiri di bahu Tang Ling R menjerit. Mata merah dan birunya berkedip dengan ekspresi iblis, dan jejak aura itu langsung runtuh. Kucing musang api es menatap Hongshan dengan tatapan iblis. Seolah siap membunuhnya kapan saja. Murid Hongshan sedikit mengerut, dan wajahnya dipenuhi kewaspadaan. Oh, beberapa ahli di sekitar juga memperhatikan perilaku tidak biasa dari kucing luwak api es di bahu Zhang Fengying. Semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Jika kita menambahkan kekuatan di belakang kita, apakah kita masih belum memenuhi syarat? Pakar kebanggaan surga menatap Zhang Fengying dan Wang Xian dengan wajah muram. Aku akan memberimu 10 detik. Setelah 10 detik, jika Anda tidak dapat memuaskan kami, saya akan menyelesaikan ini dengan cara saya sendiri. Tang Linger mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Wang Xian dan Zhang Fengying. Mendesah. Long Xiaotian melihat pemandangan ini dan melihat kedua pangeran yang melihat dari jauh. Dia menghela nafas sedikit. Masalah ini terkait dengan wajah Tang Ling R. Wajah Tang Ling R masih harus dipertimbangkan. Saudara Wang Xian, latar belakang Tang Ling R bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Lebih baik kita mengalah. Long Xiaotian berbisik padanya. Wang Xian mengangkat alisnya. Zhang Fengying, yang berada di samping, ingin mengatakan sesuatu. Dia menepuk pundaknya dengan lembut, mengisyaratkan agar dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang Tang Linger dan berkata, saya ingin melihat solusi Anda. Kata-kata yang begitu kuat keluar dari mulut Wang Xian. 1299.300 orang bertabrakan. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada Putri Tang Ling. Ini, Wang Xian ini sangat arogan. Dia memiliki beberapa kualifikasi untuk menjadi sombong. Dia memiliki 2 binatang di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam di bawahnya. Sombong. Mari kita tidak membicarakan hal yang dia lakukan pada rubah. Bahkan jika dia sombong kepada Putri Tang Linger, kurasa anak ini tidak akan hidup lama. Tanda seru. Di antara beberapa favorit surga di belakang Tang Linger, beberapa dari mereka memiliki keluarga yang kuat. Keluarga mereka juga memiliki ahli di alam tembus pandang tingkat kedua atau ketiga.
Anak ini mungkin mencari kematian. Bagus. Alangkah baiknya jika yang tidak tahu berterima kasih seperti itu dibunuh. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat kata-kata Wang Xian yang mendominasi dan sombong, mereka semua tercengang. Namun, setelah itu, beberapa dari mereka menunjukkan rasa jijik di wajah mereka. Meskipun identitas Tang Ling, tidak dapat mewakili seluruh kekaisaran pertumpahan darah, dia bukanlah seseorang yang bisa ditindas oleh seniman bela diri biasa yang berwawasan luas. Jika seorang anak berani berbenturan dengan putri Tang Linger sampai akhir, dia pasti akan membayar mahal. Baiklah, baiklah. Ketika Tang Linger mendengar kata-kata mendominasi Wang Xian, wajahnya menjadi dingin. Namun, segera, senyum muncul di wajahnya. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu menyaksikannya dalam sehari. Putri Tang Ling, kamu tidak perlu melakukan apa-apa tentang ini. Serahkan padaku. Anak nakal masih berani bersikap sombong terhadapmu. Jika ini bukan asosiasi Lingyun Pedang Langit dari Sekte Pedang Bisikan, aku akan membiarkannya mati di sini sekarang juga. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi sombong di sini. Beberapa elit di belakang Tang Linger sedikit menyipitkan mata. Mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Baiklah. Tang Linger menganggukkan kepalanya dan menatap Long Xiaotian. Jika ada yang berani membantunya, mereka akan menjadikanku musuh. Putri Tang Ling, jangan khawatir. Jika kakak kedua saya berani membantu, kami akan membantu Anda untuk menghentikannya. Haha. Long Xiaochen tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Tang Ling, dan berkata sambil menjilat dari samping. Jangan khawatir, Putri. Tidak ada yang bisa membantunya di luar Pulau Sekte Pedang Surgawi. Kelompok favorit surga di belakangnya menatap Wang Xian dengan dingin dan melengkungkan bibir mereka dengan jijik. Bahkan jika seorang anak memiliki hewan peliharaan di tingkat pertama dari tingkat kekosongan sitraf, bahkan jika dia mendapat bantuan dari wanita di sampingnya, masih bunuh diri untuk melawan Tang Linger dan mereka. Untuk membunuh mereka, sangat mudah bagi kelompok favorit surga untuk mengandalkan pengaruh keluarga mereka. Ketika Long Xiaotian mendengar kata-kata mereka, ekspresinya berubah drastis dan dia tampak khawatir. Orang-orang di sekitarnya menertawakan Wang Xian. Terutama Long Xiaochen dan pangeran lainnya. Mereka tidak bisa menyembunyikan senyum di wajah mereka dan hampir tertawa terbahak-bahak. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke mereka semua dan sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Mereka masih ingin membunuhnya. Itu hanya angan-angan. Ketika saatnya tiba, tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa. Siapapun yang berani berurusan dengannya, kamu harus meminta pedang di tanganku. Saat suasana agak berat, tiba-tiba terdengar suara dingin. Suara tiba-tiba itu menyebabkan semua orang sedikit terpana. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, masih ada seseorang yang berani membela Wang Xian dan yang lainnya. Tang Ling, baru saja mengeluarkan kata-kata bahwa siapapun yang berani membantunya akan menjadi musuhnya. Kelompok favorit surga bahkan bersumpah untuk membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani membela dia? Ketika Wang Xian mendengar suara yang dikenalnya ini, dia juga sedikit terpana saat melihat ke depannya. Di depannya, seorang pemuda dengan pedang besar di tangannya berjalan mendekat. Dibandingkan dengan pakaiannya yang compang camping sebelumnya, dia memiliki rambut yang agak panjang saat ini. Dia memiliki mata yang tajam dan mengenakan pakaian emas. Di tengah pakaian emas, ada kata, pedang besar. Melihat pria muda yang berjalan ke arahnya, dia mengangkat alisnya dan senyum muncul di wajahnya. Pria muda yang memegang pedang itu tentu saja adalah Ren Xingchen. Di belakangnya, ada lebih dari 10 murid Sekte Whisper Pedang. Murid-murid ini berdiri di belakangnya dan memandangnya dengan hormat. Ketika mereka melihat Ren Xingchen tiba-tiba berbicara, mereka sedikit terkejut. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Itu Ren Xingchen. Ini Ren Xingchen. Ini sebenarnya dia, kenapa dia mengenakan seragam Sekte Pedang Surga? Mungkinkah, Sekte Pedang Surga mengumumkan bahwa seorang murid telah bergabung hari ini? Mungkinkah itu dia? Ren Xingchen telah bergabung dengan Sekte Heaven Sword. Ren Xingchen sebenarnya telah bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi. Namun, apa hubungan antara Ren Xingchen dan Wang Xian ini? Kenapa dia mengatakan hal seperti itu?
Semua orang terkejut. Semua orang mengerti kekuatan Ren Xingchen. Favorit Peerless Heaven dengan atribut ganda mampu melawan pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Jika bukan karena kemunculan iblis pedang tanpa nama, dia bisa dikatakan sebagai eksistensi yang paling mempesona dan kuda hitam terkuat di gulungan ajaib tahun ini. Melihat dia bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi, semua orang sedikit terkejut. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa di bawah tatapan semua orang, dia berjalan lurus ke arah Wang Xian. Namun, pada saat berikutnya, semua orang tercengang. Ren Xingchen berjalan ke sisi Wang Xian dan membungkuk hormat. Dia membungkuk berat. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka sedikit tercengang. Ren Xingchen adalah favorit Peerless Heaven dari generasi saat ini. Dia adalah seorang jenius yang dikaitkan ganda yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dari tahap kekosongan tembus pandang. Sekarang, dia benar-benar membungkuk dengan hormat kepada pemuda itu. Membungkuk ini mengandung banyak hal. Ketika Wang Xian melihat Ren Xingchen berjalan mendekat, senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun Ren Xingchen ini agak keras kepala, dia masih lebih patuh. Ling Jianer harus menjadi orang yang menyampaikan kata-katanya kepadanya ketika dia bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi. Dia juga mendapatkan identitas aslinya dari Ling Jianer. Dentang, Ren Xingchen berdiri di samping Wang Xian. Pedang besar di tangannya mengeluarkan suara dingin. Pedang panjang di tangannya diarahkan lurus ke posisi Tang Ling Er. Jari pedang ini menyebabkan semua orang menunjukkan ekspresi ngeri. Kalian sekelompok sampah ingin berurusan dengannya. Suara dingin Ren Xingchen keluar dari mulutnya. Pedangnya menutupi Tang Linger dan semua favorit surga di belakangnya. Kata-katanya menyebabkan Tang Linger dan favorit surga lainnya di belakangnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Ekspresi mereka langsung berubah suram dan dingin. Beberapa saat yang lalu, mereka masih mengatakan bahwa siapapun yang berani membantunya akan menjadi musuh mereka. Tidak ada yang bisa menyimpan kata-kata seperti itu. Saat berikutnya, Ren Xingchen bergegas mendekat dan mengarahkan pedang panjangnya yang ganas ke arahnya. Masalah ini agak terlalu serius. Secara khusus, semua orang melihat pakaian Ren Xingchen. Beberapa hari yang lalu, Sekte Pedang Surgawi telah mengirimkan berita bahwa seorang murid baru akan diumumkan pada pertemuan Pedang Surgawi Ling Yun hari ini. Murid ini jelas Ren Xingchen. Kekuatan dan bakat Ren Xingchen pasti milik murid paling menonjol dan inti dari seluruh Sekte Pedang Surgawi. Sekarang, Ren Xingchen, yang berada di peringkat kedua dalam keajaiban, berdiri tepat di samping pemuda itu untuk menghadapi Tang Linger. Apa yang dia coba lakukan? Konfrontasi antara kerajaan aliran darah dan Sekte Pedang Surgawi.